Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun berada, kita ketemu lagi dengan saya di channel underscore seni 165. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang cara menanam cangkok anti gagal. Oke, kita lanjut. Langkah yang pertama adalah kita harus menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan polybag. Polybag kayak gini. Di polybag ini kita isi tanah, terus kita campur pakai sekam sahabat. Terus syaratnya itu jangan pakai kompos atau pupuk kandang sahabat. Kenapa nggak boleh pakai kompos atau pupuk kandang? Karena kalau kita pakai kompos atau pupuk kandang maka unsur zat amoniaknya itu masih ada itu. Jadi sifatnya amonia itu panas. Kalau kita pakai pupuk kandang campurannya maka akan mengalami kegagalan. Kita lanjut lagi sahabat. Nah, ini cangkokan jambu yang udah kita potong dari batangnya sahabat. Dan terus untuk menanamnya kita kurangi daunnya. Kita kurangi daunnya kayak gini. Kita kurangi daunnya, kita sisakan sekitar ujung-ujungnya ini, kita sisakan sekitar 2 aja sahabat daunnya ini. Ini kita kurangi lagi, masih kebanyakan daunnya. Jadi tujuannya pengurangan daun ini biar gak terjadi penguapan kambium dari dalam batang cangkokannya sahabat. Kalau daunnya nggak dikurangi, maka kambium yang ada dalam batang itu akan tersedot oleh daun-daun yang masih hijau ini sahabat. Makanya daunnya ini harus kita kurangi semua ini. Nah, ini semua kita kurangi daun-daunnya ini, kita sisakan di ujungnya itu 2 lembar aja udah cukup ini. Kalau nggak kita kurangi, kalau kita tanam akan mengalami kegagalan, tidak akan bertunas sahabat. Jadi harus kita kurangi semua daunnya, kita sisakan cuma 2 lembar yang di ujung-ujungnya aja. Ya ini cuma 2 lembar ujungnya ini. Oke sahabat dimanapun berada, untuk tutorial cara menyangkok tanpa menyiram di musim kemarau, sahabat bisa mengecek atau melihat di video saya di channel underscore seni 165 sahabat. Ini kelanjutan dari video cara menyangkok tanpa menyiram di musim hujan dan musim kemarau. Oke, langsung saja kita tanam. Kita buka. Kita buka.
Kita buka talinya, plastiknya, kita buka. Ini cangkokannya ini tumbuh akarnya sekitar 1 bulan sahabat sudah tumbuh. Masalahnya kita pakai perangsang akar sahabat, yaitu pakai brambang atau bawang merah. Jadi akarnya cepat tumbuh. Setelah 1 bulan akar sudah tumbuh, kita biarkan dulu sampai tambah 1 bulan lagi akar udah penuh. Jadi 2 bulan itu akarnya udah penuh sahabat. Nah ini akarnya udah penuh semua ini sahabat, ini 2 bulan ini udah bisa kita tangkarkan ini. Terus syarat penanaman untuk penangkaran cangkokan ini, kita tanam di tempat yang teduh sahabat, jangan di tempat yang terbuka kena sinar matahari sahabat. Kalau kita tanam langsung di lahan terbuka yang kena sinar matahari, maka akan mengalami kegagalan akarnya udah banyak sekali ini 2 bulan ini. Jadi sekitar akar umur 2 bulan harus kita pindahkan. Nah, ini dipotong ini bawahnya ini. Oke, kita buang semua plastiknya. Oh, yes. Oke sahabat, kita tinggal menanamnya. Kita tanam di polybag yang medianya itu jangan sampai salah. Di lubangi yang ditanam. Kayak gini sahabat cara menanamnya ini. Nah, lubangi nggak usah kita siram dulu. Kita lubangi terus kita masukkan. Oke, kita masukkan kurang dalam. Oke. Nah, terus kita timbun. Seperti ini sahabat. Terus habis kita timbun lalu kita siram sahabat. Caranya cukup mudah sekali ya. Kita siram sampai penuh sahabat. Begini. Ya. Saya agak ke pinggir biar nggak kena akarnya. Nah, baru nanti ini kita ikat sahabat ini. Nah, mau nanam sebelahnya lagi. Oke sahabat, ini langsung praktek langsung ini. Langsung praktek di lapangan cara menanam cangkokan yang benar ini, anti gagal. Jadi kita lubangi dulu.
Terus baru kita masukkan cangkokannya sahabat. Ya gitu sahabat, kita tanam cangkokannya. Jadi untuk menanam cangkokannya itu yang harus kita ingat, harus di tempat yang teduh. Itu digarisbawahi, di tempat yang teduh. Jangan di tempat terbuka yang kena sinar matahari langsung. Kalau kita tanam di lahan terbuka yang langsung kena sinar matahari, maka semua batang sama daunnya akan mengering dan nggak akan bertunas sahabat, akan mengalami kegagalan. Oke, terus kita siram lagi nih. Nah, kita tancapkan kayak gini. Terus nanti ini kita ikat ini sahabat, kita ikat biar nggak goyang-goyang ini nanti. Kalau kena angin biar tetap kokoh ini. Kalau kokoh nggak goyang-goyang, nggak ada gerak, maka cepat bertunas sahabat. Anu, kita ambil lagi cangkokan yang lainnya. Oke, kita ikat dulu biar kokoh ini, biar nggak kena angin, biar nggak gerak. Kalau kena angin goyang-goyang, maka akar muda yang mau tumbuh akan rusak sahabat. Makanya harus kita ikat, kayak gini kita ikat. Terus kita lanjut lagi pengambilan cangkokan pemotongan buah kelengkeng sahabat. Oke, ini kita potong buah kelengkengnya. Ini buah kelengkeng dari sambungan video yang pertama itu sahabat, yang cara menyangkok tanpa menyiram di musim kemarau sahabat. Dan nanti sahabat bisa mengecek atau melihat videonya di cara menyangkok tanpa menyiram di musim kemarau, musim hujan itu tanpa menyiram sahabat. Ini alhamdulillah semua berhasil sahabat. Mau kita potong ini, mau kita tanam ini semua. Mau kita tangkarkan dulu sahabat ini. Oke, kayak ini sahabat. Akarnya banyak ini. Oke, setelah kita potong, baru kita kumpulkan untuk kita kurangi daunnya sahabat.
Oke sahabat, kita kurangi daunnya, kita kurangi semua ini. Kita kurangi, kita sisakan yang di ujung aja sahabat. Ya ini, kita kurangi semua ini. Jadi semua tanaman yang sistemnya pakai cangkokan, kalau mau kita tanam untuk penangkarannya, syaratnya harus kita buang daun-daunnya ini, semua kita buang sahabat. Kita buang semua ini untuk mencegah penguapan kambium dari dalam batang cangkokan sahabat. Kalau enggak kita buang daunnya kayak gini, maka akan mengalami kegagalan, tidak akan berhasil. Jadi mau kita cangkok buah lengkeng, buah jambu, atau buah matoa, rambutan, buah mangga, semuanya sama cara penangkarannya. Daunnya itu harus kita buang, kita tinggalkan sedikit aja yang di ujung. Ini. Oke, kita buka plastiknya sahabat, untuk kita tanam. Kayak ini sahabat, akarnya penuh. Tapi kalau kita pakai mediator tanah, maka akan banyak mengalami kegagalan. Kalau kita buka kayak gini, kalau pakai mediator tanah, maka tanah itu akan mengeras dan sulit untuk tumbuhnya akar-akar ini sahabat. Makanya kita pakai medianya, yaitu pakai sabut kelapa sahabat. Karternya, oh, kita buang plastiknya sahabat. Kami nyiram. Jadi yang bisa kita cangkok itu semua tanaman buah yang bercabang, yang berkayu, dan yang berkulit sahabat, kayak gini. Jadi semua buah itu yang ada kayunya, ini, ada kulitnya, ada cabangnya, semua jenis buah yang ciri-cirinya seperti itu bisa kita cangkok seperti ini sahabat.
Jadi untuk tanaman yang nggak bisa kita cangkok yaitu tanaman buah yang nggak punya kayunya, sahabat. Nggak ada kayunya, nggak ada cabangnya. Contohnya seperti tanaman kelapa itu nggak bercabang, sahabat, nggak bisa kita cangkok. Kayak juga seperti pohon pisang itu juga nggak bisa kita cangkok, sahabat. Masalahnya nggak bercabang juga seperti lagi. Contohnya buah pepaya. Pohon pepaya itu memang ada yang bercabang, tapi itu nggak ada kayunya, sahabat. Jadi nggak bisa kita cangkok. Intinya semua tanaman buah yang berkayu, bercabang, berkulit, itu bisa kita cangkok, sahabat. Oke, kita lanjut untuk ke penanaman buah kelengkeng. Medianya pakai tanah biasa, sahabat, dicampur dengan sekam. Jangan pakai kompos atau pupuk kandang. Kalau pakai kompos sama pupuk kandang itu gas amoniaknya masih ada. Kalau kita pakai itu akan mengalami kegagalan, nggak akan berguna, sahabat. Tanamannya akan mati. Ini masih banyak yang mau kita tanam, sahabat. Setelah kita tanam, terus kita siram, sahabat. Kita siram. Oke, sahabat. Setelah cangkokan kita tangkarkan di tempat yang teduh, ini kita tunggu sampai tumbuh tunas, sahabat. Biasanya ini nanti kalau tumbuh tunas maka daun-daun ini akan mengering semua, sahabat. Akan mengering semua, daun-daunnya ini akan habis mengering dan rontok. Setelah itu baru tumbuh tunas, sahabat. Jadi kalau nanti kita tangkarkan kayak gini, daunnya ini akan mengalami kering, nggak usah khawatir. Itu akan mengalami penggantian daun baru, yaitu munculnya tunas baru, sahabat.
Terus kalau udah bertunas, jangan langsung kita pindahkan ke lahan terbuka sahabat, nanti juga akan mengalami kegagalan. Jadi kita tunggu tunasnya itu atau tunas-tunas yang di cabang-cabangnya itu udah bertunas. Kalau tunasnya itu masih daun muda, jangan ditanam dulu di lahan terbuka sahabat. Kita tunggu tunas-tunasnya kayak gini, nanti kalau udah bertunas sudah panjang, kita tunggu sampai daunnya itu tua sahabat, baru kita bisa pindahkan ke lahan terbuka yang langsung kena sinar matahari sahabat. Kalau tunasnya itu masih muda itu nggak bisa, akan mengalami kegagalan. Jadi kita harus menunggu tunas-tunasnya itu muncul itu sampai daunnya tua sahabat, baru kita pindahkan ke lahan terbuka yang langsung kena sinar matahari. Jadi untuk penanaman di lahan terbuka nanti, untuk cangkokan yang udah jadi di penangkaran ini, nanti kita bikin lubangnya, terus medianya itu kita kasih kompos atau pupuk kandang, kita masukkan di lubang-lubang yang mau kita tanami dari hasil cangkokan ini, terus kita tanam, kita siram. Jadi untuk pupuk sementaranya itu di lahan terbuka itu cuma kompos atau pupuk kandang sahabat, jangan pakai pupuk kimia. Kalau kita pakai pupuk kimia itu nggak akan berhasil sahabat, akan mengalami kegagalan. Jadi masa untuk pemupukan pakai pupuk kimia yang kita anjurkan yaitu kalau bisa itu pakai pupuk yang majemuk sahabat, yaitu seperti NPK sahabat, NPK Mutiara itu sahabat. Itu bisa kita kasihkan nanti kalau tanamannya itu udah betul-betul cabangnya itu memang udah panjang sekali sahabat, dan memang udah benar-benar kuat sahabat. Kalau udah sekitar ketinggiannya itu bertambah sekitar setengah meter atau 1 meter di lahan terbuka, baru kita bisa ngasih pupuk kimia sahabat. Cukup kita kasih pupuk Mutiara. Jadi kayak seperti ini untuk di penangkaran ini nggak boleh dipupuk sahabat, sama sekali nggak boleh dipupuk pakai pupuk kimia. Kalau kita pupuk pakai kimia itu akan mati sahabat, akan mati semua ini tanamannya. Kenapa kok bisa mati? Karena sifat dari pupuk kimia itu sifatnya itu panas sahabat. Jadi nanti pupuknya itu bisa membunuh penangkaran tanaman-tanaman cangkokan ini sahabat. Makanya mulai awal awal kita pindah di penangkaran ini jangan pakai pupuk kimia dan jangan pakai pupuk kandang atau pupuk kompos. Jadi medianya itu cuma tanah dicampur berambut kayak gini sahabat, terus kampadi, cuma ini aja. Jadi ini gas amoniaknya nggak ada sahabat. Terus syaratnya lagi untuk penangkaran cangkokan ini kita taruh di tempat yang teduh sahabat, jangan di tempat langsung terbuka yang kena sinar matahari sahabat. Dan jangan kita tanam cangkokan ini kita potong, kita langsung tanam di lahan terbuka, itu akan juga mengalami kegagalan. Jadi harus kita mengikuti tahapan-tahapan kayak gini sahabat. Jadi kalau kita pakai tahapan-tahapan seperti ini, insya Allah akan berhasil, anti gagal. Oke sahabat dimanapun berada, itu tadi berbagi ilmu tutorial video dari saya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, mohon dukungannya, tekan subscribe.
Karena apa? Tekan subscribe itu gratis, sahabat. Dan share video saya ini ke sahabat-sahabat lainnya, semoga bermanfaat juga. Oke, sahabat, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.